Jadi jangan disalahkan Menteri Nadiem. Dia Menteri Pendidikan kita kasihan juga dia ingin tancap gas yang di dalam keadaan yang COVID tidak dia kuasai. Meningkatkan matematika yang berubah di dunia ini. Salah satu konsep pembangunan yang berkelanjutan adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian alam. Namun pada prakteknya hal ini sulit untuk dicapai. Bagaimana saran dari Prof. Emil agar hal ini bisa selaras? Jadi begini, perubahan ini yaitu yang sulit dicapai. Pembangunan berkelanjutan. Jadi pembangunan berkelanjutan itu ada 3 dimensi. Satu, kaki pembangunan ekonomi. Tetapi ekonomi itu dalam ruang lingkup sosial. Jadi jangan pembangunan ekonomi menimbulkan pengaruh pada sosial. Masyarakat miskin, masyarakat yang kesehatan terganggu, dan sebagainya. A dan B, ekonomi sosial, jangan sampai merusak lingkungan. Jadi 1, 2, 3. Jadi kalau ada satu matriks, ekonomi, sosial, lingkungan, 3 lapis. Kolom ekonomi, sosial, lingkungan. Nah, gonta-ganti hubungan ekonomi, sosial, lingkungan itu harus kita usahakan serasih, in harmoni. Maka cara melihat bukan ekonomi saja, tapi bagaimana ekonomi pengaruh pada sosial. Bukan hanya ekonomi sosial saja, tapi juga pada lingkungan. Jadi teori ekonomi, teori pembangunan sekarang berubah. Tidak sama dengan zamannya Rostow, Keynes, dan sebagainya. Itu zaman tahun 50-an yang sudah. Sekarang 2020, teori Keynes yang lahir 50 tidak lagi cocok. Tetapi teori mana yang harus berkembang? Teori baru ini sedang dalam proses pembentukan. Jadi belum final. Tapi yang jelas, bukan hanya ekonomi, tetapi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karena itu, kebijakan pembangunan pemerintah jangan hanya mengutamakan ekonomi. Misalnya, ambil soal listrik, PLTU. PLTU kita semua batu bara. Kenapa? Batu bara itu melimpah di tanah air. Dan gali lubang, dapat batu bara. Batu bara menjadi sumber energi pusat listrik tenaga uap PLN. Banyak sekali batu bara dipakai. Tetapi PLTU juga menimbulkan CO2, karbon dioksida. Dan CO2 menyebabkan selimut, menyelimuti bumi, sehingga bumi menjadi semakin panas. Maka semakin panas, iklim ikut menjadi dipengaruhi, iklim juga berubah, suhu bumi naik. Nah, ini terjadi bukan sekarang, terjadi sudah sejak masa revolusi industri. Puluhan, 50-an, 60-an tahun yang lalu. Tetapi perkembangan ratusan tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu. Nah, perkembangan industri itu dengan revolusi industri sampai sekarang menghasilkan CO2, karbon dioksida, dan greenhouse gas, gas rumah kaca semakin banyak, semakin tebal. Sehingga menumpuklah. Maka berkata para ahli-ahli perubahan iklim, hai dunia, kalau kalian tidak mengendalikan greenhouse gas, gas rumah kaca, CO2, metan, macam-macam, kalau itu tidak dikendalikan, maka jumlah gas rumah kaca begitu besar sehingga menjadi suhu naik
melebihi 1,5 sampai 2 derajat Celcius di atas suhu sebelum industri. Jadi bayangkan, sebelum industri 0, sekarang menjadi plus 1,5-2 derajat Celcius. Apa artinya bagi kita? Laut naik. Suhu iklim naik, panas, air laut itu mekar, permukaan laut itu naik. Indonesia ini, permukaan di Jawa Utara, tanah itu turun, land subsidence namanya, karena air tanah itu diambil, langsung airnya turun, tanahnya turun, laut ini naik, sungai mau mengalir ke laut tidak bisa, terpanting menjadi banjir rob. Jadi banjir rob akan naik Jawa Utara, Kalimantan Timur, muara sungai Barito, macam sungai besar-besar, karena muka sungai itu naik. Jadi tidak bisa sungai itu mengalir ke laut, banjir menjadi soal. Jika semakin terus naik, maka dari banjir menjadi tenggelam. Dan Jawa Utara, termasuk Jakarta, Kalimantan Timur, dan muara-muara sungai itu. Amerika adalah kontinen jadi bumi, bukan kepulauan. RRT bukan kepulauan. Eropa bukan kepulauan, kontinen. Afrika bukan kepulauan, kontinen. Latin Amerika, kontinen. Jadi yang kontinen-kontinen ini tidak mengalami tenggelamnya pulau. Siapa yang mengalami? Kepulauan Pasifik. Republik Indonesia, negara kepulauan. Jadi, kalau saya merasa kita perlu perhatikan ini lebih besar perhatian dibandingkan dengan Amerika, RRT dan sebagainya, karena bagi Indonesia dampaknya adalah pulau kita bakal tenggelam gitu, banjiran. Nah, karena itu kembali ke generasi muda, tentu tidak akan dialami sekarang tenggelamnya itu, tapi nanti 2050, 2060, kalau kita tidak bisa kendalikan CO2 itu, maka generasi muda ini, kau yang sekarang 15 tahun ke bawah, jika tidak terkendali CO2 itu, jika perubahan iklim tidak terkendali, yang akan menderita bukan saya. Saya muda, entahlah di atas, tapi anak muda 15 tahun ke bawah, yang nanti tahun 2045, 2050, 2060 menjadi dewasa. Jadi generasi muda menghadapi satu, kewajiban belajar ekonomi, teknologi, ilmu, sains yang semakin jelimet, ruwet, naik, scientific, digital, artificial intelligence, plus akan menghadapi tantangan lingkungan. Tugas anak muda sangat berat berarti ya, Prof ya? Ya memang. Untuk kelanjutan Indonesia. Karena itu, anak muda, jangan kau tidur. Apa harapan Prof Emil terhadap Indonesia di masa yang akan datang? Indonesia ya menghadapi survivalnya 2045. 2045 kita harus lepas landas, keluar dari perangkap kemiskinan, jadi negara maju. Kedua, tidak tenggelam dalam perubahan iklim. Ketiga, masyarakat bangsa kita 2045 sama bersaing dengan bangsa-bangsa lain seumur di dunia. COVID harus kita tundukkan 2045.
dan macam-macam itu. Jadi tantangan adalah bagaimana seluruh bangsa ini bulat tekad 2045 bukan hanya 100 tahun merdeka, tapi lepas kemiskinan, lepas krisis COVID, lepas dari keadaan-keadaan ketertinggalan sains teknologi ini menjadi bangsa yang sama setingkat dengan negara-negara maju. Jadi negara maju, aku pun maju gitu ya. Dalam itu tugas kewajiban kita semua, termasuk saya, tapi terutama anak muda menghadapi masa depan menghasilkan RI 100 tahun lepas landas. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Prof. Suatu kehormatan bagi kami dapat berbincang-bincang dengan Prof. Emil.